Siapa yang begitu mencari mereka untuk pergi ke dermaga? Apakah semuanya sama-sama tidak ditemukan? Dan istrinya juga tidak tahu apa-apa tentang keberadaannya. Jadi, orang tua, wanita, dan anak-anak ini mulai berkumpul dan mengumpulkan informasi yang berguna di mana-mana. Berita pertama yang kembali adalah bahwa kasino, yang seharusnya tetap buka sampai pagi, kosong dari semua pria. Hanya anggota staf wanita yang tersisa di kasino, dan anggota staf wanita ini benar-benar tidak sadarkan diri. Orang-orang membawa dokter dan membangunkan mereka secara paksa dengan menyuntik mereka dengan obat-obatan. Setelah itu semua wanita mengatakan bahwa mereka tidak ingat apa yang telah terjadi. Mereka kemudian menemukan rumah beberapa anggota ini dan menemukan bahwa, anehnya, mereka diculik saat beristirahat di rumah mereka. Keluarga mereka, seperti staf wanita di bar, semuanya dibius dan tidak ingat apa yang terjadi semalam. Ini langsung memicu kepanikan yang hebat. Tahukah Anda, malam ini, ada lebih dari 800 pria dewasa yang hilang? Apalagi mereka adalah anggota mafia yang biasanya penuh dengan kekuatan bertarung. Secara teori, hanya mereka yang membiarkan orang lain menghilang ketika orang lain bisa membiarkan mereka menghilang. Dan lebih dari 800 orang menghilang bersama. Jadi, keluarga yang tidak tahu harus berbuat apa, mengerumuni gereja komunitas Italia untuk rapat umum. Sementara keluarga menangis di gereja, tidak tahu harus berbuat apa, para imam keturunan Italia, dengan sebuah Alkitab di satu tangan dan sebuah salib di tangan lainnya, semua terus berdoa untuk 800 orang yang hilang dan bahkan terus menghibur keluarga yang hancur secara emosional satu persatu. Kemudian, seorang pendeta tua diundang dari panti jompo. Pada saat yang luar biasa ini, semua orang secara kebetulan memikirkannya, berharap dia akan keluar dan memimpin situasi. Pendeta tua ini, yang telah melayani di geng ini selama lebih dari 50 tahun, bukanlah pemimpin tertinggi, tetapi karena beberapa istri dan anak-anaknya mati sebagai pembalasan dendam oleh musuh-musuhnya saat itu, dia dianggap sebagai totem spiritual oleh anggota geng dan reputasinya luar biasa. Dalam dunia geng, dua jenis orang ini cenderung memiliki gengsi paling tinggi. Salah satunya adalah peran yang sangat kuat, seperti seseorang yang sendirian dapat bergerak dari selatan ke utara, dari timur ke barat, satu orang melawan lusinan orang menghadapi mereka semua, berdiri. Orang-orang seperti itu di dunia geng adalah legenda. Ada jenis lain, itu adalah peran yang sangat tragis. Seperti orang ini telah dipotong oleh musuh berkali-kali termasuk keluarga yang terbunuh atau terluka. Hanya dia yang masih bersama Andit dan masih kuat. Orang seperti ini, dengan nasib tragis seumur hidup, tetapi juga bisa menjadi legenda. Ayah baptis tua ini adalah yang terakhir. Dia awalnya memiliki 5 putra, yang membuatnya sangat bangga untuk sementara waktu. Karena, dalam konsep geng tradisional Italia, anak laki-laki adalah satu-satunya pilihan untuk mewarisi mantel mereka dan meneruskan semangat juang Sisilia mereka. Oleh karena itu, dalam kelompok ini, preferensi untuk anak laki-laki adalah prinsip panduan abadi. Di geng ini, tanpa anak laki-laki, ketika Anda pergi keluar, Anda malu untuk menyapa orang. Mereka yang tidak memiliki anak laki-laki, melihat orang lain dengan anak laki-laki keluar hacking, perdagangan narkoba, mengumpulkan uang perlindungan, mereka hanya merasa rendah diri dan malu. Karena itu, setiap anggota geng bangga memiliki anak laki-laki. Jika seseorang dapat melahirkan beberapa anak laki-laki, ia benar-benar dapat berjalan dengan hidung terangkat ke langit. Ayah baptis tua memiliki 5 putra dan semuanya lahir berturut-turut, jadi dia tidak tahu berapa banyak orang yang iri saat itu. Selain itu, kelima putra ini, 4 telah mewarisi jubahnya, mereka bergabung dengan geng, anak kelima masih muda, tidak punya waktu untuk bergabung. Awalnya, hidupnya sangat menjanjikan, keempat putra di geng,
tidak hanya lebih berani, tetapi juga lebih banyak peluang untuk naik di masa depan. Mungkin salah satunya akan menjadi pemimpin kecil dalam waktu dekat. Tetapi keempat putranya terlalu terbelakang. Selama perkelahian geng, keempat putranya dan sekelompok rekan lainnya, mereka mengendarai 7 atau 8 mobil ke wilayah geng Rusia. Rusia terkejut. Namun, dalam perjalanan kembali dari kemenangan besar, Rusia mengambil jalan pintas untuk menghentikan mereka dan mengejutkan mereka. Alhasil, hanya mobil yang dikendarai keempat putranya yang tidak lolos. Keempat putranya kemudian ditembak oleh geng Rusia. Ayah baptis tua itu secara alami hancur setelahnya, tetapi yang membuatnya semakin hancur adalah tidak lama kemudian, komunitas mereka dibalas oleh geng-geng Rusia, dan istri serta putra bungsunya juga tewas dalam konflik tersebut. Sejak itu, dia menjadi totem paling tragis di geng. Dalam arti tertentu, keluarga mereka penuh dengan kesetiaan di mata anggota geng lainnya. Jadi, anggota grup Italia ini secara pribadi memberinya nama panggilan, dengan hormat memanggilnya Godfather Ryan. Ayah baptis awalnya tidak bernama Ryan, alasan memanggilnya demikian adalah untuk menyesuaikan dengan film perang klasik Amerika, Saving Private Ryan. Dalam film, 4 bersaudara dari keluarga Ryan bergabung dengan tentara, mengorbankan 3. Pemerintah AS memutuskan untuk menyelamatkan Ryan terakhir kembali tidak peduli apa. Kenyataannya, kelima putra ayah baptis itu meninggal, jadi di mata anggota geng Italia, dia bahkan lebih hebat dari Ryan. Itu sebabnya semua orang memberinya julukan seperti itu. Pada saat ini, ayah baptis tua sedang duduk di kursi roda dan didorong ke gereja, dan ketika semua orang melihatnya, mereka semua berdiri dan memberi penghormatan kepadanya. Kemudian, seseorang berkata dengan air mata dalam suaranya, "Ayah baptis, seluruh kelompok lebih dari 800 orang menghilang dalam semalam, Anda harus membimbing kami dalam masalah ini." Seseorang segera bangkit dan berkata, "Ya, ayah baptis. Lihatlah semua orang tua, wanita, dan anak-anak yang tak berdaya di sini, tolong bantu mereka." Ayah baptis tua itu gemetar dan berbicara, "Saya telah melayani dalam kelompok selama bertahun-tahun. Aku belum pernah menemukan hal aneh seperti itu. Apa benar semua orang telah menghilang?" "Ya," seseorang berteriak, "kami menghitung, siapapun yang berada di Vancouver, tidak ada yang tersisa." "Oh, Molly suci," kata ayah baptis tua itu menggigil, Aku benar-benar tidak bisa memikirkan geng manapun di Vancouver yang memiliki kekuatan seperti itu." Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ayah baptis, aku takut anakku akan menemui kemalangan. Mengapa kita tidak memanggil polisi? Masalah ini, saya khawatir hanya polisi yang dapat menemukan kebenaran dan memberi kami penjelasan." Omong kosong. Ayah baptis tua itu hampir berdiri dengan marah. Kemarahan yang benar berteriak, "Kematian kelima putra saya belum melaporkan ke polisi. Putra Anda baru saja hilang 1 malam. Anda tidak sabar untuk memanggil polisi? Tahukah Anda apa hal yang paling tabu bagi geng di seluruh dunia? Itu untuk memanggil polisi." Raungan marah Godfather membuat semua orang merasa sedikit kesal. Orang-orang tidak begitu mengerti mengapa dia begitu sensitif dengan masalah menelepon polisi. Jadi, seorang wanita menangis dan bertanya kepadanya, "Ayah baptis, pada saat seperti ini, pilihan bagus apa lagi yang kita miliki jika tidak memanggil polisi?" Ayah baptis bertanya kembali dengan wajah hitam, "Apakah suami Anda tidak pernah mengatakan kepada Anda untuk tidak mencari bantuan polisi? Bahkan jika dia mati, ini adalah prinsip dasar yang diketahui setiap anggota kelompok." Mendengar kata-kata ini, wanita itu langsung sedikit kecewa dan berkata dengan lembut, "Dia memang mengatakan sesuatu seperti itu, tapi. Ayah baptis berkata dengan suara dingin, "Tidak ada apa-apa selain tidak ya. Kamu harus tahu bahwa geng dan polisi selalu tidak cocok. Untuk masalah geng,
Tidak ada gunanya memanggil polisi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.